Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Eka Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan di SMPN 163 Jakarta. Tapi sebelum itu saya akan mengenalkan kalian tentang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selamat menyaksikan. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terletak di Jalan Raya Tanah Merdeka nomor 20 RT 11 RW 2 Kampung Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke teman-teman, karena kalian sudah melihat profil Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mari langsung saja kita ke profil SMPN 163 Jakarta. Selamat menyaksikan. SMPN 163 terletak di Jalan Empang 3, Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan. SMPN 163 Jakarta terdiri dari 4 lantai. Lantai yang pertama terdiri dari masjid, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang serbaguna, lalu laboratorium, kamar mandi, ruang UKS, ruang OSIS. Dan untuk lantai yang kedua terdiri dari ruang guru, ruang kelas, kamar mandi, dan perpustakaan. Untuk lantai yang ketiga terdiri dari ruang kelas. Untuk lantai yang keempat terdiri dari ruang kelas, ruang TIK, dan kamar mandi. Cara kepala sekolah mengetahui karakteristik siswa SMPN 163 Jakarta pada masa pandemi COVID-19 adalah: yang pertama, pihak sekolah tetap berhubungan dengan orang tua atau wali murid melalui video conference ataupun penyebaran Google Formulir. Terus yang kedua, pihak sekolah meminta bantuan kepada wali kelas untuk memantau perkembangan siswa. Terus yang ketiga, kepala sekolah memantau pekerjaan guru dan siswa selama 1 bulan sekali. Pada dasarnya, tata kelola dan struktur organisasi SMPN 163 Jakarta adalah sama pada masa pandemi COVID maupun pada masa normal. Namun, pada masa pandemi COVID-19 adanya penambahan tim IT dan tim Satgas COVID, di mana tim IT ini bertugas untuk membantu guru yang kesulitan pada bidang teknologi. Selain itu, tim IT ini juga membuat pranala presensi dan pranala penyimpanan foto murid. Nah, selain itu, tim IT ini juga berkolaborasi dengan guru-guru pada saat kegiatan UAS ataupun PTS. Sedangkan untuk tim Satgas COVID ini bertugas merawat sarana dan prasarana dengan cara menyemprotkan disinfektan sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Selain itu, tugas tim Satgas COVID juga mendata para siswa yang telah melakukan vaksin, yang belum melakukan vaksin akibat penyakit bawaan, terus mendata para siswa yang terkena COVID beserta keluarganya, dan mencatat siswa-siswa yang kehilangan orang tuanya karena COVID-19, di mana data-data ini kemudian dikirim ke dinas untuk dijadikan data sekolah.
tertib SMPN 163 Jakarta pada masa pembelajaran daring ataupun pembelajaran tatap muka adalah sama. Yang membedakan adalah siswa belajar melalui media online namun tetap menggunakan seragam. Dapat dilihat bahwa SMPN 163 Jakarta ini menggunakan poin per poin untuk setiap sanksi yang dilakukan. SMPN 163 Jakarta tetap melakukan kegiatan seremonial walaupun pada masa pandemi COVID-19. Kegiatan seremonial ini berbeda dari kegiatan seremonial sebelumnya, di mana kegiatan seremonial pada masa pandemi ini dilakukan melalui daring, di mana kegiatan seremonial ini dilakukan melalui video conference seperti Zoom Meeting ataupun Google Meeting atau video conference lainnya yang bisa diakses dari rumah. Kegiatan seremonial ini dilakukan secara rutin oleh SMPN 163 Jakarta. Kegiatan seremonial tersebut antara lain setiap hari Senin 2 minggu sekali akan dilakukan apel pagi. Yang kedua, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis akan ada kegiatan seremonial membaca Al-Quran, membaca Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu untuk kegiatan seremonial ketiga, setiap 2 minggu sekali akan diadakan pembinaan wali kelas. Daftar ekstrakurikuler SMPN 163 Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama pramuka, yang kedua taekwondo, yang ketiga futsal, yang keempat karya ilmiah, yang kelima paduan suara, yang keenam basket, yang ketujuh voli, yang kedelapan kajian agama Islam, yang kesembilan paskibra, dan yang ke-10 adalah seni baca Al-Quran. Juga English Club. Untuk mengapresiasi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler, pihak sekolah ataupun kepala sekolah akan memberikan apresiasi kepada siswa meskipun bukan berupa penghargaan pada umumnya, di mana penghargaan ini berbentuk menampilkan karya siswa tersebut di laman Instagram SMPN 163. Seperti anak-anak yang pandai membaca Al-Quran, dakwah, puisi agama, mereka akan diapresiasi pada kegiatan atau akan dimajukan pada kegiatan keagamaan. Terus yang kedua, untuk kegiatan kelas meeting yang biasanya diadakan oleh OSIS, apresiasinya adalah berupa foto yang diunggah di Instagram, uang elektronik, dan kuota ataupun pulsa. Pembiasaan positif tetap dilakukan siswa SMPN 163 Jakarta meskipun berada di dalam rumah. Dan pihak sekolah juga berusaha semaksimal mungkin supaya siswanya tetap berperilaku positif saat berada di rumah. Pembiasaan tersebut antara lain setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, siswa yang beragama Muslim akan melakukan tadarus bersama guru agamanya. Dan siswa yang beragama non-muslim akan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing bersama guru yang berkaitan juga. Terus yang kedua, adanya pembiasaan literasi setiap hari Jumat. Dan yang ketiga, adanya pembiasaan membersihkan lingkungan setiap 1 bulan sekali. Namun, ada beberapa kekurangan dalam pembiasaan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pada pembiasaan literasi belum maksimal karena adanya keterbatasan buku yang dicari dan pemilihan buku yang kurang tepat, karena tidak semua buku bisa diakses melalui internet. Terus yang kedua, pada pembiasaan membersihkan lingkungan, pihak sekolah tidak tahu apakah siswa tersebut benar-benar membersihkan lingkungannya karena hanya dengan mengirim foto ataupun video saja. Nah, pihak sekolah juga membina orang tua supaya orang tua lebih perhatian atau lebih membina anaknya saat berada di rumah, atau istilahnya adalah bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak selama berada di rumah. Guru SMPN 163 Jakarta telah menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis blended learning. Apa sih yang dimaksud blended learning itu? Blended learning adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran yang berbeda serta ditemukan pada komunikasi terbuka di antara seluruh bagian
yang terlibat dengan pelatihan. Yang kedua, guru-guru juga mengikuti pelatihan-pelatihan perangkat pembelajaran dan sudah mengisi 11 modul, di mana modul tersebut dibuat berdasarkan RPP yang sudah diperbarui, yaitu RPP pandemi, di mana RPP pandemi ini tuh lebih singkat atau lebih dimudahkan, di mana media-media pembelajaran yang tidak hanya berasal dari buku, tetapi melalui YouTube ataupun internet, seperti itu. Tanggapan Bu Srianti selaku guru bahasa Indonesia terhadap kebijakan tatap muka adalah bahwa tatap muka itu masih sangat diperlukan. Sistem pembelajaran siswa SMPN 163 Jakarta ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem blended learning dan sistem belajar daring, di mana sistem belajar daring ini siswa belajar melalui aplikasi Zoom Meeting, Google Meeting, dan istilahnya belajar dari rumah dengan menggunakan video conference. Sedangkan sistem blended learning ini adalah di mana siswa datang sebagian ke sekolah dan melakukan pembelajaran di sekolah. Dan dengan adanya penerapan dua sistem di SMPN 163 Jakarta ini, terdapat kendala pada sistem pembelajaran daring, di mana sistem pembelajaran daring ini memiliki kendala antara lain. Yang pertama adalah jaringan, yaitu jaringan yang kurang maksimal atau tidak konsisten. Terus yang kedua ada kuota, di mana kuota siswa yang tiba-tiba saja habis di tengah pembelajaran. Terus ada yang ketiga adalah tidak semua siswa paham saat belajar daring, karena terkadang banyak siswa yang paham saat pembelajaran tatap muka dan bisa menanyakan langsung dengan gurunya, berbeda dengan saat pembelajaran online. Cara penilaian guru, khususnya guru bahasa Indonesia pada materi pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di SMPN 163 Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru tentu tetap menilai berdasarkan tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Apakah tugas tersebut sudah betul atau belum? Contohnya saja materi kelas 9 tentang video persuasif. Apakah video persuasif yang dibuat oleh siswa sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah menggunakan kalimat yang efektif, dan apakah durasi video sesuai dengan yang telah ditentukan. Terus contoh yang kedua adalah materi kelas 7 tentang cerita fantasi. Nah, penilaian tentang cerita fantasi diberikan berdasarkan tugas membuat cerita fantasi. Apakah judul dan isi saling berkesinambungan, terus penggunaan bahasa baku, penggunaan kalimat yang efektif, dan tulisan tangannya rapi tanpa coretan. Terus yang ketiga adalah pengumpulan. Upaya-upaya guru bahasa Indonesia SMPN 163 Jakarta dalam memotivasi pembelajaran pada masa daring, yang pertama adalah mengajak siswa untuk aktif berinteraksi dalam pembelajaran. Terus yang kedua, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi atau memiliki nilai yang bagus. Terus yang ketiga, menerapkan beberapa model pembelajaran seperti menggunakan materi yang berasal dari YouTube maupun internet. Dan guru juga menghimbau kepada siswa untuk melakukan pengembangan materi melalui internet ataupun YouTube dan tidak hanya berasal dari buku paket. Sekian dari saya, Salsabila Eka Putri. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.